Kajian At-Tafsirul Munir, ya, kitab At-Tafsirul Munir juz 29 surat pertama, surat Al-Mulk. Di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini, ya, surat Al-Mulk ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ayat pertama sampai ayat kelima. Kemarin sudah hanya selesai di mana ayat terakhir dari surat ayat 1 sampai 5 itunya ayat 1 sampai 4 menerangkan bahwa Allah itu Maha Agung. Ya, Allah itu Maha Agung. Yang diterangkan sifat-sifatnya dari ayat 1 sampai ayat 4. Lah itunya sampai ayat 4. Nah, kemudian ayat kelima masih menerangkan Allah sebetulnya, ya, masih menerangkan sifat Allah. Ayat yang kelima yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia ini dengan cahaya, dengan banyak cahaya jamak, ya, masabih, dengan jutaan, mungkinnya dengan jutaan miliaran bintang cahaya. Dan Allah jadikan bintang-bintang tersebut itu alat untuk melempar setan-setan. Dan bagi mereka, bagi setan, sudah Allah sediakan siksaan yang membakar, yang menghanguskan. Nah, nanti kaitannya bagian kedua mulai bagian kedua ayat 6 sampai ayat 11. Nah, bagian pertama gitu, ya, penulis kitab At-Tafsirul Munir ini membagi surat Al-Mulk ini menjadi beberapa bagian, ayat 1 sampai 5. Bagian kedua ayat 6 sampai 11. Nah, dan kaitan dengan korelasi antara dua bagian ini. Ayat 1 sampai 5 itunya korelasinya dengan bagian berikutnya ayat 6 sampai ayat 11. Nah, al-munasabah bahasa Arabnya, ya, korelasi itu kaitan antara bagian kedua dengan bagian pertama. Nah, pada bagian pertama yaitu ayat yang tadi, ayat terakhirnya yang menyebutkan itu bahwa Allah menghiasi langit dunia itu dengan miliaran bintang, nah, sebagai cahaya dan menjadikannya sebagai alat untuk melempar setan. Nah, korelasinya, kaitannya, nah, setelah Allah menerangkan demikian, ya, pada bagian yang pertama yaitu Allah memastikan, ya, Allah pastikan dan tempatnya pun sudah ada, sudah Allah siapkan, ya, sebagai siksaan bagi setan di akhirat, ya, yaitu di ujung ayatnya wa'atadna lahum azabas sa'ir. Kami siapkan, kami sudah sediakan, ya, sudah adakan, ya, azab yang menghanguskan, ya, azab yang membakar, azab yang menistakan, gitu, ya, azab yang menghinakan di akhirat. Setelah di dunianya pun, gitu, ya, setan itu diazab. Nah, karena setan itu kan makhluk, ya, makhluk pertama itu yang menentang. Dan kisahnya kan sangat populer, ya. Kisahnya sangat populer. Di ayat di Quran pun ada beberapa ayat
setan itu begitu datang dari Allah, ya, perintah pertama itu, ini perintah pertama itu dari Allah kepada mereka, mereka langsung menentang, yaitu diperintah sujud kepada Adam, dan mereka menentang. Mereka tidak mau taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah tersebut. Dan seterusnya setan itu membuat komitmen gitulah dengan Allah. Tentu dengan menentang, dengan tidak taat, tidak mau melaksanakan perintah Allah itu, ketetapan Allahnya adalah Allah pasti menyiksanya. Allah menyiksa hambanya, jadi bukan hanya manusia. Di sini kan setan ya. Allah bukan hanya manusia. Ini ketetapan Allah. Hamba Allah yang manapun yang berani menentang Allah, pasti Allah akan menyiksanya. Nah, setan itu makhluk pertama yang melakukan demikian. Yang selanjutnya, setan ini bukannya segera berubah pikiran, balik pikir kalau menurut bahasa Sundanya ya. Ketika Allah mengancam dengan neraka, mereka malah, setan ini malah kagok asong kagok berontok kepalang carambang, nekad luar biasa, nekad ini bahasanya ya. Bukan berani, nekad. Dan setan ini membuat komitmen dengan Allah, biar boleh seolah-olah demikianlah, gak apa-apa saya masuk neraka asal beri aku hidup sampai hari kiamat, aku akan celakakan Adam dan keturunannya. Nah ternyata ya bagaimana jadinya kan, kelakuan nih, bagaimana kelakuannya? Benar saja, sejak Nabi Adam alaihi salam di surga kan benar gitu, terus saja diseret lah intinya ya, diseret itu Nabi Adam ini supaya celaka. Yang akhirnya kan Nabi Adam tergoda juga, terbawa juga. Satu kali melakukan pelanggaran, Allah langsung mengusir Nabi Adam dan istrinya dari surga. Satu kali itu pelanggarannya. Dan setelah diusir ke bumi, setan semakin leluasa. Mungkinnya sebutannya setan semakin leluasa. Nah, setan semakin leluasa gitu untuk mencelakakan manusia. Nah, selama di dunia ini seperti itulah gitu yang dilakukan oleh setan. Nah, di mana untuk mencelakakan manusia ini salah satu bahannya itu dia mencuri berita, mencuri obrolan antara Allah dan malaikat Jibril. Nah, ketika setan itu datang, katakanlahnya ke tempat Allah dan malaikat Jibril membicarakan sesuatu, setan ini datang kemudian mencuri berita, mencuri pendengaran dari jauh. Nah, tapi setiap kali setan melakukan itu, mereka dilempar nih oleh bintang. Nah, maka di antara fungsi bintang yang Allah sebutkan itu adalah rujuman lisyayatin. Itu untuk melempar setan-setan. Nah, di dunianya pun itu sudah diperlakukan demikian oleh Allah. Di dunianya pun setan itu sudah disiksa, sebetulnya diazab oleh Allah. Karena mereka ini kan penentangan terhadap Allahnya malah semakin menjadi-jadi. Semakin besar gitulahnya penentangan setan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi nih korelasinya, setelah Allah menerangkan, Allah pastikan itu bagi setan itu siksaan yang mengerikan lah begitu pokoknya. Siksaan yang mengerikan, siksaan yang berat, siksaan yang menistakan, menghinakan di akhirat. Nah, di buminya pun setan itu sudah diperlakukan sama, karena pada dasarnya kan, pada asalnya azab dari Allah itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunianya pun itu diantaranya sudah dialami oleh setan. Itu dilempar bintang itu siksaan bagi mereka. Kemudian nah di ayat ini, jadi di bagian keduanya dari 6
dari ayat 6 sampai ayat 11 Allah menyatakan bahwa hal tersebut akan berlaku umum, berlaku bagi semua makhluknya. Ya, apa yang Allah timpakan, apa yang Allah kenakan gitu kepada setan itu Allah berlakukan secara umum bagi seluruh makhluknya. Dalam hal ini mungkin dua lahnya, dalam hal ini dua, manusia dan jin. Allah berlakukan juga apabila mereka nih manusia dan jin itu bersikap menentang, tidak mau taat kepada Allah, maka sama saja berarti karena itu bukan hanya Allah berlakukan bagi setan. Nah, Allah berlakukan secara umum. Nah, kemudian di ayat-ayat ini ya Allah menerangkan azabnya, siksanya gitu dari Allah itu seperti apa. Nah, di mana hal ini ya tadinya Allah adakan, Allah tetapkan gitu. Ini ketetapan Allah, tidak bisa dibantah, tidak bisa diprotes, tidak bisa diganggu gugat. Ya, Allah menetapkan bahwa hal itu akan berlaku secara umum bagi seluruh makhluknya, yaitu bagi yang menentang, intinya ya, bagi yang menentang, bagi yang tidak mau taat kepada Allah. Dan di ayat-ayat ini ada beberapa keterangan. Ayat-ayat ini yang menerangkan seperti apa gitulahnya model ayat-ayat ini ya, dari ayat 6 sampai 11 ini menerangkan macam model, ragam bentuk siksaan di dalam neraka. Banyak sebetulnya ayat-ayat yang menerangkan demikian. Ya, ini salah satu lah diantaranya ya. Boleh disebut demikian ya, macamnya, modelnya, ragamnya, bentuknya gitu, siksaan di dalam neraka itu seperti apa. Dan sekali lagi ya, ini Allah berlakukan secara umum. Kalau di awal Allah menyebutkan ya bahwa azab itu wa'atadna lahum azabas sa'ir. Kami siapkan, kami sediakan, kami pastikan bagi setan itu azab yang menghinakan. Nah, di ayat ini Allah mengumumkan gitulahnya, Allah menyatakan bahwa hal itu berlaku umum untuk seluruh makhluknya dengan sebab yang sama, yaitu tidak mau taat, menentang itu kepada Allah. Apalagi kalau banyak sebetulnya ya kafir-kafir yang orang-orang kafir dulu itu, orang-orang kafir dulu baik di zaman nabi-nabi terdahulu ataupun orang kafir yang sezaman dengan Rasulullah SAW. Orang kafir saat itu kan juga banyak, ada kafir Quraisy sebutannya, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kafir-kafir yang lainnya banyak. Sama itu sikap mereka itu, ya sama sikap mereka itu, tidak mengindahkan, tidak menganggap tidak menganggap, tidak membenarkan, tidak mengimani itu akhirnya ya, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Dan mereka malah setiap kali disampaikan ancaman dari Allah kepada mereka, mereka bukannya takut, mereka bukannya minta ampunan, mereka bukannya meminta rahmat, kasih sayang dari Allah, mereka malah meminta azab yang diancamkan itu untuk segera didatangkan. Nah, ini yang keterlaluan namanya. Nah, kalau untuk kaum-kaum terdahulu mereka bersikap demikian, mereka itu sambil mengejek, mengolok-olok. Mereka mengatakan kiamat, neraka, siksa, mana lah kalau ada, coba sekarang. Ternyata benar Allah timpakan. Mereka menantang gitunya, mereka menantang. Seolah-olah mana kalau kamu benar, ya kalau kamu benar itu kepada para nabinya dulu ya. Kalau kamu benar, mana azab Allah itu, segerakan sekalian. Ternyata benar kan, Allah itu menurunkan, menimpakan azab kepada mereka. Dan ternyata nih, kalau kita lihat azab yang Allah timpakan kepada mereka, bagi Allah itu ternyata kan hanya dengan cara yang amat sangat mudah mengazab satu kaum.
Ada yang dengan suara halilintar, ada yang dengan gempa, ada yang dengan angin, ada yang dengan nyamuk, paeh jelema teh tah kureungit di geuningan. Penguasa yang zalim itu Raja Namrud, Namru bener tungtungna raja teh tah. Hanya dengan memasukkan serangga kecil lah, entah nyamuk, entah siraru, entah rametuk, apalah gitu ya. Masuk gitu ke dalam kepala, entah melalui hidung, mungkinnya melalui telinga, masuk kemudian hidup di dalam dan sakit kepalanya itu berapa lama, entah disiksa oleh Allah hanya dengan makhluk sebesar itu. Ada yang satu kaum Ad, kaum Samud gitu kan hanya dengan angin, hanya dengan halilintar. Ada yang dengan gempa. Dan dengan siksaan Allah yang demikian, ada di kaum Ad dan kaum Samud ya. Ternyata manusia kaum Ad kaum Samud itu ya, badannya utuh tapi kalau dipegang itu ngepros kurang sudah mah. Seperti yang utuh gitunya badannya, karena ini azabnya datangnya dini hari, malam. Ketika semuanya tidur, karena memang ada ayatnya yang menyebutkan kalau Allah menimpakan azab nggak akan ada yang aman, mau jam berapa, mau malam ke, mau siang ke, di mana manusianya itu sama sekali tidak akan menyadari azab Allah itu datang. Kaum Samudnya diantaranya itu dini hari, datanglah azab Allah, ternyata mereka mati semuanya seketika dengan kondisi jasad yang demikian, seperti utuh tapi begitu dipegang hancur. Nah, sangat mudahnya bagi Allah seperti ya semudah inilah gitunya Allah mengazab setan ketika datang mau mencuri berita, lempar sehingga setan itu cari awak mau dipaledogan we hayu geus buncunur kena kana sirah sakapeung membeureun kena kana tonggong kena kana suku geus pengkor setan tapi da keukeuh we gitu, karena ini bahannya justru. Jadi antara bahan itu setan untuk mencelakakan manusia itu bahannya dari obrolan Allah dengan malaikat Jibril. Mereka datang mencuri pendengar, mencuri berita, lempar dengan setan, habak, lompat. Baru yang terdengarnya itu satu atau dua kata. Kemudian mereka reka. Jadi obrolannya apa gitu ya dengan kata ini satu dua kata ini. Ini korelasinya itu adalah itu setelah Allah menerangkan apa yang Allah pastikan, apa yang Allah sediakan bagi setan, yaitu azab yang menghinakan, azab yang mengerikan di akhirat, dan juga setan itu sudah disiksa oleh Allah. Di antaranya bentuknya ini ya dilempari dengan bintang. Nah, di ayat ini Allah menyatakan bahwa hal itu berlaku umum untuk seluruh makhluknya yang berani, artinya kan berani nekat ya. Bagi seluruh makhluknya yang berani, yang nekat untuk tidak taat kepada Allah, yang menentang Allah. Nah, sekarang nih ayatnya, ayat ke-6. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Kalau Al-Qur'an sebetulnya ya, Al-Qur'an itu apabila menyebut yang durhaka, yang celaka, yang masuk neraka itu, Al-Qur'an itu menyebut kafir. Ya, Al-Qur'an menyebut dua intinya ya. Banyak nih ayat yang seperti ini yang berangkainya berdampingan gitu, ayat-ayatnya, yaitu orang yang beriman, orang kafir, yang beriman kafir atau kafir dulu kemudian orang yang beriman. Nah, ini banyak nih di dalam Al-Qur'annya yang dua kelompok ini itu disebut berdampingan oleh Allah. Di mana intinya orang yang beriman dan beramal soleh surga, orang kafir neraka. Adapun kafirnya beragam. Orang kafirnya beragam, orang kafirnya beragam. Intinya orang kafir itu Allah membagi menjadi dua kelompok besar. Orang kafir itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Satu kafir ahlul kitab, dua lagi kafir musyrikin.
Atau satu lagi lah mungkinnya ada yang disebut di dalam Al-Quran kafir itu munafik. Kalau di surat ini yang menyebutkan itu dua kelompok besar kafir di surat Al-Bayyinah, innallazina kafaru, nih orang kafir, sesungguhnya orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin. Apakah ahlul kitab atau musyrikin? Ahlul kitab itu khusus sebutan ahlul kitab itu bagi Yahudi dan Nasrani. Kalau musyrikin, nah artinya apapun saat itu ada. Di zaman Rasul sendiri ada yang disebut secara khusus kelompoknya. Satu kelompok jahiliyah penyembah berhala, satu lagi kelompok majusi penyembah api. Dan apapun lah pokoknya. Nah satu lagi ada munafik. Itu di zaman Rasulullah SAW itu ada kaum munafik kafir juga. Tapi mereka ini munafik ini orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Nah banyak ayat di dalam Al-Qur'annya yang menyebut dua kelompok ini Allah sebut secara berdampingan. Yang intinya yang akan ke surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang masuk neraka itu adalah orang kafir dengan segala bentuknya tadinya, mau ahlul kitab ataupun musyrikin. Tapi tak iya juga ayat tapi lah. Kalau orang kafir kan Allah nyatakan masuk surga. Mah orang kafirnya Allah nyatakan banyak juga ayatnya kan pasti masuk neraka dan abadi. Disebut abadinya di dalam Al-Qur'annya di ayat Al-Bayyinah tadi juga demikian. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir itu masuk neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Sementara yang ke surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah tapi kan ini mungkinnya kalau kita ingat dalam kitab Riqaq itu ada beberapa bab. Ada beberapa babnya yang menerangkan situasi dan tahapan itu apa saja tahapannya bagaimana yang akan dihadapi dijalani oleh manusia di akhirat. Itu sejak dimunculkan di mahsyar dengan segala kengeriannya lah. Dengan segala kengeriannya, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala azab dan nikmat di sana sudah ada. Nah, kemudian kan ini mungkin masih ingat nih di akhirat nanti kan Allah adakan kisos di akhiratnya, yaitu apabila seseorang si A misalnya zolim kepada si B, di kisosnya di akhirat nih oleh Allah. Kisosnya tidak seperti hukum kisos di dunia yang membunuh dibunuh, dipancung lah gitunya. Yang membunuh dibunuh lagi, yang memukul dipukul lagi. Kisos di akhirat itu adalah kalau si A misalnya berbuat zalim kepada si B, kena oleh kisos di akhirat, maka pahala yang si A miliki itu harus digunakan untuk membayar kesalahannya. Apabila ternyata tidak mencukupi, pahala si A itu tidak mencukupi untuk membayar kesalahannya terhadap si B, maka dosa pada yang dimiliki si B Allah pindahkan kepada si A. Kisos dulu, baru nanti kemudian hisab. Kisos lebih dulunya daripada hisab prosesnya. Nah ketika dihisab Rasulullah SAW menyebut ada dua. Yang di mahsyar dulu tadinya. Di mahsyar itu kan ketika masih di mahsyar Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Adam dalam hadisnya ya, kepada Nabi Adam untuk pisahkan orang-orang kafir dari yang lainnya. Terpisahlah orang kafir berarti mukmin. Orang kafir ya sudahlah mereka ini tidak dihisab, mereka dimasukkan ke dalam neraka tanpa dihisab. Tinggal orang yang beriman ini kan yang akan dihisab. Orang yang beriman ini yang akan dihisab. Ada juga mungkin sangat sedikit sekelompok kecil itulah orang-orang di antara orang-orang yang beriman ini yang masuk surganya tanpa hisab. Nah ini dihisab
Rasulullah SAW menyebutkan hisab itu ada dua. Satu hisaban yasiro, yang satu lagi yaitu naonnya disebutnya lah, kalau mengunculkan sebutan mah munaqasyatul hisab. Kalau hisaban yasiro itu Rasulullah sendirinya menjelaskan, yaitu al-ardu, bukan al-ardu pakai alif pakai ain. Kalau al-ardu mah bumi dunia, al-ardu mah hanya ditampakkan, dilihat oleh Allah dan semuanya langsung diampuni. Itu hisaban yang ringan. Adapun yang munaqasyah, nah ini benar-benar gitu hisabannya dilakukan, betul-betul hitung-hitungan, terjadi hitung-hitungan gitu, sampai ke amal terkecilnya juga hitung-hitungan. Apabila seseorang mengalami hisab seperti ini, uziba, pasti masuk neraka dulu. Ini siapa? Bukan kafir kan? Itu kan, ini bukan kafir kan, karena ini dihisab. Kalau orang kafir masuk nerakanya tanpa hisab. Nah berarti yang masuk neraka kan bukan hanya kafir. Yang masuk neraka itu bukan hanya kafir. Orang-orang Islam katakanlahnya yang mengalami hisaban dengan cara munaqasyah, hasilnya pasti ke neraka dulu. Bedanya kan kalau orang kafir itu masuk neraka dan abadi, kalau ini masuk neraka tidak abadi. Tapi hampir sih, hampir abadi. Tidak abadi tapi hampir abadi. Ada yang demikian. Nah, kenapa gitu? Kenapa katanya gitu sebut, katanya orang Islam. Kenapa masuk neraka? Ya, hadis itu menerangkan adanya hisab, itu pasti orang Islam yang dihisab. Ada yang hasil hisabannya demikian. Jadi kenapa gitu orang Islam tapi masuk neraka? Sama benang merahnya, benar katakanlah, benar agamanya Islam tapi tidak taat. Tapi menentang kepada Allah. Agamanya Islam tapi sikapnya demikian. Tidak taat kepada Allah, menentang kepada Allah, ya sama akibatnya. Maka sebutlah secara umum, berartinya Allah Allah menetapkan, mengadakan, menyediakan itu neraka nanti di akhirat itu untuk orang-orang yang durhaka. Mungkin kalau sebutan durhaka bisa kafir, bisa juga orang Islam. Itulah sebutan demikiannya, sebutan orang yang durhaka itu ya bisa orang kafir, yang artinya yang agamanya bukan Islam, atau orang-orang yang agamanya Islam tapi demikian. Kalau di satu hadis ini nih, Rasulullah SAW menyebutkan yang ini nih, hadis ini cukup populer juga nih, hadis terkenal nih, itu yang kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, ini orang Islam berarti. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Ini bahasanya demikian gitunya, Rasulullah menjawab itu, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Ada hal aneh mungkinnya dari redaksi demikian itu, bagi para sahabat pun itu terasa aneh. Ya anehnya apa iya gitu, ada orang yang tidak mau masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, waman ya ba, orang semacam apa? Mungkin kalau demikian lah bahasa kitanya, orang macam apa Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Emang ada? Kemudian Rasulullah menjawab secara normatif, man atau ani dakhalal jannah, barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asoni, barang siapa maksiat, barang siapa, ini kebalikan dari ato'a itu, barang siapa yang tidak taat. Nah, berdasarkan hadis tadinya di dalam kitab Burikok diantaranya itunya hisaban itu ternyata ada dua. Kalau dihisab berarti ini orang Islam. Tapi ternyata hasil cara dari caranya pun sudah menunjukkan, karena Rasulullah sudah menyabdakan man nukishal hisaba uziba,
Barang siapa yang hisabannya munakosah, yaitu benar-benar diproses lah, terjadi hitung-hitungan, maka hasilnya pasti masuk neraka dulu. Kenapa masuk neraka? Karena durhaka, nggak ada yang lain. Ya, karena kedurhakaan, karena menjadi orang yang durhaka, orang yang tidak taat. Di hadis yang terakhir barusan Rasulullah menyebutkan, ya, barang siapa yang tidak taat kepadaku, itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi lebih gitunya, karena kalau di sini ayat ini ya, diawali tadi dengan walillazina kafaru, dan bagi orang-orang kafir. Apa orang Islam itu merasa aman itu ketika Allah menyebut neraka kafir? Sebetulnya kalau Al-Quran menyebut neraka kafir. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka adalah azab, adalah siksa neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk atau yang terburuk. Jahanam, neraka jahanam itu yang terburuk. Bi'sal masirnya sebagai tempat kembali, sebagai tempat ya kembali boleh lah gitunya, ada yang maaf sebetulnya sebagai tempat kembali, atau ini nih sebagai akhir destinasi, itulah akhir perjalanan manusia itu kemana. Nah, kalau ke neraka itu adalah tempat terburuk sebagai akhir dari perjalanan hidup manusia. Ya, perjalanan dan tahapan itunya, tahapan dan ya dilalui lah, itu dijalani lah gitu. Nah, tempat akhir yang terburuk bagi manusia itu kalau berakhir di dalam neraka. Dengan catatan ya sebutlah berarti gitu. Kita bisa mengatakan begini, jangan merasa aman karena agama kita Islam. Apakah hanya dengan statusnya gitu ya beragama Islam aman dari neraka? Wah, enggak, sama sekali tidak. Nah, karena yang menentukan, katakanlah bukan statusnya, tapi ya tadilah man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa taat kepadaku itulah yang masuk surga. Wa man asoni, dan barang siapa tidak taat kepadaku maka itulah yang menolak. Rasulullah menyebutnya demikian sihnya, yang menolak itu yang tidak mau masuk surga. Nah, ayat ke-6 yaitu yang barusan walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang durhaka, enak demikian sebetulnya ya, kalau kafir pasti durhaka. Benar ayat ini walillazina kafaru karena memang ayat Quran, maka kalau kaitannya dengan neraka kafir sih yang kalau sebut. Tapi hadis-hadis tadi menyebutkan kan ternyata yang masuk neraka bukan hanya orang kafir, yang bagaimana? Orang yang durhaka berarti. Kalau orang kafir pasti durhakanya ini nih orang Islam. Satu lagi kan yang ini nih, banyak sebetulnya hadis yang seperti ini. Hadis ini juga sering saya ungkap nih hadis ini nih ya. Ini sebagai ya peringatan keras itulah dari Rasulullah SAW kepada orang Islam. Nah, di mana Rasulullah SAW menyabdakan latat ba'unna sunnana man kana qablakum shibron bi shibrin ziroan bi ziroin. Kalian orang Islam nanti, ya Rasulullah menyebut nantinya karena kalau para sahabat nggak ada. Nanti kalian orang Islam hidupnya itu akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang dulu hidup sebelum kalian. Yang dimaksud orang kafir nih. Nah, kalian itu akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir lah, demikianlahnya. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Nah, ini sedikit demi sedikit, berarti maksudnya nih ziroan bi ziroin, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Orang Islam itu bukannya berpegang itu kepada ajaran Islam sebagai agamanya, tapi ini sabda Nabi ini ya.
Nabi sudah menyabdakan demikian, tapi malah mengikuti cara hidup orang-orang kafir. Di ujung hadisnya Rasulullah menyebutkan, kalau nggak salah kurang lebih yang maknanya, padahal mereka itu mengajak kalian masuk ke lubang kadal. Itu kiasannya lubang kadal itu dari neraka itu, padahal mereka ya jelas-jelas lah kafir itu neraka, diikuti oleh orang-orang Islam. Mengikutinya itu tadinya disebutkan sedikit demi sedikit, tidak akan langsung seperti total 100% seperti kafir, sedikit demi sedikit. Dalam hal apa? Berarti menjadi orang-orang yang tidak taat, bahkan menjadi orang yang menantang lagi. Itulah orang Islam itunya kepada Allah. Nah kemudian ayat ke-7-nya, mulailah nih nerakanya seperti ini nih. Ini yang yang saya perhatikan gitu dari ayat ini, dari ayat 6 tadinya. Walil ladzina kafaru bi rabbihim. Karena memang ayat selalu demikian. Bagi orang-orang kafir, bi rabbihim, orang-orang yang menentang, orang-orang yang mengingkari, menentang Tuhan mereka, azabu jahannam adalah siksa neraka jahanam. Wabi sal masir, tadi maknanya demikian lahnya. Kalau ya manusia itu kan memang melakukan perjalanan, di mana kehidupan dunia ini adalah tahap pertama dari tahapan hidup manusia. Dunia ini tahap yang pertama. Selesai dari dunia dengan meninggal dunia kah misalnya, atau orang yang hidup di akhir zaman kan mengalami kiamat. Selesai tahapan hidupnya di dunia, pindah masuk ke tahapan berikutnya. Nah, bagi mereka yang sudah meninggal, mereka sudah ada di tahap 2 berarti hidupnya. Kalau kita masih di sini di dunia, mereka yang sudah meninggal sudah berarti memasuki tahapan hidup berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Setelah itu nanti pindah lagi, masuk lagi ke tahapan berikutnya. Terakhir ya destinasi akhir, itulah akhir destinasi dari manusia itu yang terburuk adalah kalau masuk neraka. Wa bisal masir, ya neraka itu adalah tempat akhir tahapan hidup manusia yang terakhir, yang terburuk itu adalah neraka. Iza ulqu fiha sami'ulaha syahiqa wa huwa tafur. Ini mulai ini menerangkan nerakanya. Jadi awal tadinya di bagian munasabahnya tadi sudah disampaikan bahwa apa yang Allah tetapkan, azab tentunya siksaan, azab yang di ayat sebelumnya Allah tetapkan untuk setan itu, kemudian di ayat ini Allah menyatakan ini berlaku umum bagi semua, bagi seluruh makhluknya. Yaitu, ini ya di tahapan akhir hidup manusia, yaitu masuk neraka. Dan di ayat-ayat sampai 11 ini penjelasan itu tentang ya tadilah ragam model bentuk siksaan Allah di dalam neraka. Yang pertama nih ayat ke-7, iza ulqu fiha, apabila mereka, ini jamaah nih ulqunya, ya orang-orang yang durhaka lah pokoknya ya. Apabila mereka, orang-orang yang durhaka itu dilemparkan ke dalamnya, yang dilemparkan ke dalam neraka, sami'u, mereka nih, ini orang yang dilemparkannya nih ya. Apabila mereka itu dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha, mereka mendengar neraka itu syahiqon. Aduh, syahiqon teh apa namanya ya? Gemuruh. Ya gemuruh, gak ada api, karena api kan ada suaranya. Coba ngadurukan sok dengekeun ayeuna aya soraan teh lamun hurung. Atawa ieu kompor semawar mah komo gandeng. Kompor semawar mah komo gandeng. Eta tukang nasi goreng geuningan. Itu kan ada bunyi api kan. Itu api itu ada suaranya gitu kan. Iya cobaan, bukan cobaan. Lah gitu pernah kan mendengar
Ali sok masuk meureun nasi goreng tara. Coba yo. Atuh kudu meuli da ngekeun ngadengkeun wungkul gitu nyampurkeun ka dinya trek meuli mah mari ngadengkeun dia seuneu. Aya ngabuktikeun seuneu teh aya soraan. Atau api ini ya api apa namanya api tukang las karbit. Dan ada suaranya, tapi tidak ada suaranya. Itu api yang kecil. Di sini di dunia itu apinya, coba api tukang las kan sangat kecil. Kemudian api di tukang nasi goreng atau api gitulah. Kalau neraka apinya seperti apa? Kira-kira suaranya bagaimana? Neraka itu apinya sebesar apanya? Suaranya bagaimana? Tah seperti ini nih. Ketika dilemparkan karena kan apa namanya? Neraka itu jurang, itu bentuknya jurang yang ternyata di nerakanya di bawah itu jurang itu seperti di jadi ingat film SpongeBob gitu. Ada laut di bawah laut, di dalam laut sih gitulah, dilemparkan dari dalam neraka. Nah apabila sampai ke yang namanya nerakanya gitu ya, ternyata neraka itu seperti ini seperti lautan, ada pantainya yang landai. Nah kemudian semakin dalam, nah nanti ada bagian yang terdalamnya, ada palungnya. Itu diantaranya Rasulullah menerangkan ini azab yang paling ringan itu di dalam neraka itu yang apa namanya yang kena gitulah oleh kubangan apinya itu hanya sampai mata kaki. Kan sih di pantai mun gitu mah cai nanti hanya sekian, tapi kan kalau terus ke tengah semakin dalam dan ada palungnya. Neraka jahanam itu di palung neraka. Tapi pantai ini kan setelah dilempar jatuh dari 70 tahun deh kan, dilemparkan dari sebutnya bibir jurang neraka, dilemparkan baru sampai ke pantai neraka. Alah, ke pantai nerakanya itu 70 tahun. Tak iza ulku, apabila mereka dilemparkan, artinya ketika mereka ngoleang dilemparkan, mereka sudah mendengar nerakanya seperti apa. Belum sampai kan ke nerakanya, ketika dilemparkan mereka sudah bisa mendengar sami'ulah syahikon. Mereka mendengar taeta syahikon ya suaranya ya seperti apalah bisa kita bayangkan. Gemuruhnya, menggelegarnya gitunya, menggelegarnya suara api dari neraka. Wahia tafur, dan ya neraka itulah apa namanya bahasa kitanya wahia tafur itu neraka itu adalah api yang membara, menyala-nyala, membara, ngabubulak urangnya bahasa Sunda nama api yang seperti kebakaran apinya atuh eta bae maleutik atuh danu kitu mah kalau ada kebakaran mah. Ya, api yang membara itulah demikian mungkinnya kalau terjemahnya. Apabila mereka orang-orang yang durhaka itu dilemparkan ke sana, sejak mereka dilemparkan belum sampai ke dalam nerakanya. Karena ternyata kan begitu dilemparkan untuk sampai ke neraka itu dalam waktu 70 tahun. Ketika dilemparkan mereka itu sudah bisa mendengar apinya, suaranya itu hanya menggelegar gitu, bergemuruh, dan api itu wahia dan neraka itunya api yang menyala yang membakar. Takadu tamayyazu minal goiz. Nah di mananya api neraka itu ya saya terjemahnya lah gitu. Ya, api neraka itu seperti yang jadi seperti ini, seperti api neraka itu saling hantam itu satu sama lain, saling hantam, saling seperti silih babuk itu neraka jeung neraka ini. Ya, satu sama lain itunya saling menghantam minal goiz karena neraka itu murka. Ini neraka itu murkanya. Ternyata neraka itu kan menurut kita benda mati. Padahal neraka itu hidup. Ya neraka itu hidup.
bicara diajak berbicara oleh ngobrol jeung Allah neraka teh surga ngobrol nih. Nih diantaranya nih ya. Ini sudah saya catat nih ya, saya cari-cari ini kebetulan ketemu. Ini mungkin juga kalau nggak salah juga pernah nih hadisnya kita ungkap nih ya. Ini hadis riwayat Bukhari ini nomor 6838. Sebentarnya kita buka nih hadisnya nih. Mana di hadisnya teh? Di cirian di. Oh iya yang ini nih. Nu mana atunya ieu teh hadisnya teh? Nu ieu atuh ya. Ini nih. Dari Abu Hurairah, ini hadis riwayat Bukhari, ini beda lagi, ini nomor 6895 ini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, surga dan neraka saling berselisih kepada Tuhannya. Surga berkata, tidak ngobrol surga itu jeung Allah. Mereka bicara itu dengan Allahnya, karena bagi Allah itu tidak ada benda mati sebetulnya. Bagi Allah itu tidak ada benda mati. Semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu hidup dan hidup mereka itu sebutnya ya. Dan hidup mereka itu taat kepada Allah. Ya sebutlah batunya, misalnya batu, kayak angin, kayak pohon, kayak itu semuanya aja pohon pohon kita hidup. Ya, air, api, tadinya emas, perak, semuanya hidup sebetulnya. Bagi manusia itu benda mati. Ini seperti ini hadisnya nih ya. Surga dan neraka saling berselisih kepada Tuhannya. Surga berkata, wahai Tuhan, ya Allah, mengapa aku tidak dimasuki selain orang-orang yang lemah dan miskin? Ya wahai ya Allah, mengapa aku tidak dimasuki kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin? Sedangkan neraka berkata, mengapa aku dikhususkan untuk orang-orang yang durhaka? Allah menjawab surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku. Dan Allah berfirman kepada neraka, wahai neraka, engkau adalah siksaku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing di antara kalian berdua harus dipenuhi. Ininya jadi surga neraka itu pokoknya kudu pinuh. Sekali aduh, mangganing surga teh kosong gitu. Kalau neraka mah iya penuh. Nah, kita lanjutkan lagi, ini masih lanjutannya nih ya. Dan aku baru saja mana biate. Dan masing-masing di antara kalian berdua itu harus penuh, itu harus ada pengisinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, adapun surga sesungguhnya Allah tidak menzolimi satupun dari makhluknya, dan Allah akan memenuhi neraka dengan siapa saja yang Ia kehendaki. Kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya. Nah, setiap kali neraka ada yang dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka itu akan mengatakan masih ada gitu terus. Setiap kali ada yang dilemparkan, neraka itu akan mengatakan mana aya keneh teu kadiekeun, lemparkan lagi aya keneh teu, terus saja demikian. Ini yang di surat ternyata surat Al-Qur'annya yang demikian itu ada surat Qaf ayat 30. Itu yang menerangkan setiap kali ada yang dilemparkan ke dalamnya neraka itu kemudian terus minta tambah. Nah, beliau mengulangi hal tersebut 3 kali, yaitu neraka itu mengatakan demikian, setiap kali ada yang dilemparkan neraka itu mau meminta tambah. Kemudian Allah meletakkan telapak kakinya sehingga neraka menjadi penuh.
Dan kalau menurut hadis yang lainnya yang juga belum lama itu kan hadis yang menerangkan bahwa penghuni neraka itu akan memuai, membesar, jadi benar-benar penuh sesak. Karena penghuninya selain memang amat sangat banyak sampai full house lah pokoknya neraka mah. Penuh gitu tanpa tersisa sedikit pun gitu ruang di dalam neraka, dan mereka pun memuai, membesar menjadi sebesar apa? Gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Penghuni neraka itu gigi gerahamnya menjadi sebesar gunung Uhud. Nah, ketika Allah meletakkan telapak kakinya sehingga neraka menjadi penuh, sebagian dengan bagian yang lain saling berhimpitan, neraka pun kemudian mengatakan cukup, sieuneun ku Allah mata. Neraka ini apa namanya? Ada neraka juga kan ciptaan Allah, makhluk Allah. Mereka takut kepada Allah. Neraka itu takut kepada Allah. Seolah-olah itu asalnya neraka itu begitu takaburnya dalam tanda kutip lah. Neraka begitu takabur, setiap ada yang dimasukkan, mana masih ada enggak? Gua makan sekalian. Gayam cek neraka teh. Gayam sok nu diasupkeun ka dieu mah. Ketika Allah memasukkan di sini telapak kakinya ya, ketika Allah memasukkan telapak kakinya ke dalam neraka, barulah neraka itu mengatakan cukup. Ini di hadis yang satu lagi ada yang beda, tapi ini malah beda nomor nih, sudah saya catat nih. Sebentar nih. Iya gitu. Iya yang sama nih hadis yang ini nih ya. Neraka dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, terus menerus penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka sehingga neraka itu berkata, nah seperti yang di surat Qaf ayat 30-nya, hingga Allah Rabbul Alamin meletakkan telapak kakinya sehingga satu sama lain saling berdesak-desakan, barulah neraka itu mengatakan cukup demi kemuliaan dan kehormatanmu. Sedangkan surga masih saja lengang sehingga Allah menciptakan makhluk baru dan menempatkan mereka di dalam surga, yang jadinya surga pun kemudian penuh itu nantinya. Karena di hadis tadinya Allah menginginkan harus ada isi dua-duanya. Ya lebar ya mau badir ya kalau teh kapling ya karena rosong. Lebar menciptakan surga, makanya surga itu kan rahmat Allah yang 99. Ternyata setelah prosesnya, setelah proses yang dijalani sampai kisos hisab gitu nanti, ternyata jauh kan lebih banyak manusia yang masuk neraka hingga berdesakan di dalam neraka. Nah ini kemana? Ini penghuni yang yang masuk surga kemana? Kenapa hanya sangat sedikit berarti? Maka Allah menciptakan, ini hadisnya ya di surat Bukhari ini. Maka Allah menciptakan makhluk baru nih. Sedangkan surga masih saja terlalu lengang, kosong, sehingga Allah menciptakan makhluk baru dan menempatkan mereka di dalam surga. Nah hingga surga itu juga jadi terisi penuh. Nanti punya kawan baru lah pokoknya di surga. Ada makhluk baru nanti di dalam surga. Entah seperti apa, entah manusia juga seperti kita atau apalah. Pokoknya surga harus penuh. Nah tadi kan di hadis yang tadinya Allah berfirman bahwa aku menciptakan surga dan neraka dan dua-duanya harus penuh. Kalau neraka jelas tadinya sampai berhimpitan, berdesakan, benar gitu neraka penuh itu terisi karena memang jauh lebih banyak dari mungkin tiga berartilah setan, manusia, jin. Kalau setan semuanya masuk neraka, kalau jin dan manusia ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi jauh lebih banyak yang masuk neraka hingga neraka penuh sesak.
Begitu melihat surga, aduh lebar cek Allah itu mahal itu kuriak teh kumaha nu sian itu. Itu mahal jeung surga teh itu. Kemana pengisinya? Kosong. Nah, hadis kemarin kan ya, baru kemarin kalau nggak salah. Ketika seseorang atau sebelum seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka kalau dia durhaka. Kosong itu di nerakanya tempatnya nih ya, kosong. Tapi kemudian nanti kan terisi karena manusianya kan memuai. Dan apabila seseorang kalau nggak salah begini kan, apabila seseorang masuk surga maka dia bisa melihat tempatnya di neraka itu kalau dia durhaka kosong. Nah, diperlihatkan demikian itu agar semakin bertambah rasa syukur, rasa nikmatnya masuk surga. Dan apabila seseorang masuk neraka, dia bisa melihat, diperlihatkan dulu kepadanya tempatnya di surga itu kosong. Nah, maka di hadis yang lainnya yang menyebutkan maka jatah surganya ini karena tidak diisinya karena dia masuk neraka, maka jatah surganya ini akan diberikan kepada yang lain. Itu untuk orang kafir yang masuk neraka dan abadi, kan gak akan ke surga. Padahal bagi setiap orang sudah Allah siapkan surga dan nerakanya. Masuk neraka, sudah surganya hilang, jatah surganya nggak terambil karena orangnya masuk neraka. Kalau dia abadi di neraka, nah jatah surganya ini Allah akan berikan kepada orang lain. Tapi kalau yang ini tengah-tengah teh ya orang Islam tapi ke neraka, itu teh orang Islam tapi masuk neraka. Ari rek dibikeun ka batur jatah surgana nanti mau datang, nanti orangnya akan masuk surga. Kumaha tuh? Nyantep aja kosong can. Oh, kalau orangnya belum datang ya kosong. Ini diantaranya kan hadis ini yang merangkan orang terakhir kan. Ini orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka kemudian masuk surga. Berarti ini orang yang paling lama kan di dalam nerakanya. Kelompok terakhir nih, orangnya kelompok terakhir itulah yang dikeluarkan dari dalam neraka, akhirnya akan ke surga juga. Dan begitu masuk ke surga maka dia disambut oleh bidadari, artinya oleh bidadarinya, disambut oleh bidadari dan bidadarinya mengatakan kamana wae atuh lila teuing lila cek bidadarina teh cek bidadarina lila julmu batur istirahat di dia teh, artinya jatahnya ini tidak diberikan kepada orang lain, itu akan diisi ngan eta tah bidadarina ge mereka keseleun menawa atuh iman menawa lila cenah canggul ieu tuh ditinggali teh eta kalender geus miliaran tahun. Semiliaran tahun eta bidadari nungguan di surga. Hampir frustasi bidadarina teh eudeuh moal cenah ieu teh ka dieu datang moal cenah si Akang aduh. Begitu datang geuningan euy. Aya geuningan moal atuh. Artinya ini jatahnya tidak diberikan kepada orang lain karena dia akan masuk surga. Berarti ya sekian lama lah kosong. Tekarunya itu sampai bidadarinya itu kesal gitu. Bidadarinya kesal. Aduh, kemana itu penghuni nanti canjol wae. Jadi dalam neraka paling lama tuh. Nah, ternyata berarti kan yang apa namanya sebutannya yang jatah. Sekali lagi tadi begini kan. Bagi setiap orang itu sudah Allah adakan jatah surga dan nerakanya. Apabila masuk neraka, ya sudah jatah surganya hangus. Diberikanlah oleh Allah kepada yang lain. Nah, kalau masuk surga, nah berarti tempatnya di neraka itu akan diisi juga oleh orang-orang lain. Karena tadi kan di neraka pasti akan jadi penuh berdesak-desakan. Lebar artinya dari hadis itu ya jelaskan sebetulnya
bagi setiap orang itu sudah Allah siapkan. Surganya ada, kalau mau masuk surga ada, sudah Allah siapkan. Kalau masuk neraka ada juga, nggak ada. Kalau yang dilemparkan ke dalam neraka sudah penuh, pasti ada. Tak hanya kan dari hadis itu kan pelajarannya juga berdasarkan yang hadis barusan itunya, kalau neraka malah penuh sesak sampai berdesakan, surga kosong lengang sampai Allah harus menciptakan makhluk baru untuk penghuni surga. Ini pelajaran yang sangat penting, artinya ya, mengapa manusia itu malah memilih neraka. Demikian sebetulnya ya, mengapa manusia itu malah lebih banyak, jauh lebih banyak yang memilih neraka, surganya dibiarkan. Ditukeran, sebut nantinya, ditukeran berarti surga yang kalau menurut ayat Al-Baqarah 86 kalau nggak salah. Kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 86 kurang lebih maknanya menjadi begini. Surga itu sudah Allah berikan. Nih kurang lebih ini maknanya lah, hanya memaknainya. Surga itu sudah Allah berikan kepada setiap orang. Tapi ternyata itu oleh orang tersebut surga itu malah dibelikan keduniaan. Surga nah dipakai muli dunia. Oh, gerak lagi ayat 68 kalau nggak salah. 86 68. Biasa. Ayatnya sekacau ya itu. Pohon deui dibunyi ayatnya gitu. Tapi yang ada yang mengenanya demikian lah kurang lebih nanya. Nah, 86 di surat Al-Baqarah 86 ini ayatnya seperti ini. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang ishtaraw, membeli. Kalau membeli kan berarti harus pegang uang kan? Harus punya uang. Mereka itu orang-orang yang membeli al-hayatad dunya, kehidupan dunia bil akhirah dengan surga. Nah ini kan bisa kita asumsikan demikian lah gitu ya. Surga itu sudah Allah berikan kepada masing-masing. Surga itu sudah ada di tangan masing-masing. Tapi kemudian oleh orang tersebut, katakanlahnya surga yang ada di tangannya itu dibelikan kehidupan dunia. Ini dengan kalimat demikian ya, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Surga, bukan neraka atau akhirat di sini. Mereka yang membeli, jadi kan bisa kita maknai demikian. Surga itu sudah Allah berikan, sudah ada di tangan masing-masing. Tapi kemudian itu nih orang yang seperti ini yang disebut di ayat ini, mereka membeli, dibelikan gitu kurang mah, dibelikan dunia surga nanti. Mereka membeli kehidupan dunia dengan surga yang ada di tangannya. Ya dapatlah mereka dunia pasti. Mereka dapat dunia karena membeli. Tapi yang digunakan untuk membelinya itu atuh tesabanding itu mah. Kalau Imam Asy-Syafi'i atau Ali bin Abu Thalib gitu yang mengatakan seperti ini ya. Kalau ada yang menjual dunia ini dengan harga sepotong roti, mau dibeli. Kalau ada yang menjual dunia ini dengan harga gitunya murah pisan lah pokoknya mah, roti sahuapeun lah sabaraha meureunnan. Kamu roti unyil mau leutik. roti unyil atuh leutik. Roti unyil sahuapeun dia. Kalau ada yang menjual dunia ini dengan harga sepotong roti, saya nggak akan membelinya. Nah, itu mungkin ini ya intisari ini dari ayat ini ya. Nah karena di ayat ini yang disebutkan demikian, mereka itu yang membeli kehidupan dunia dengan surga. Fala tak ini akibatnya karena seperti ini. Fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsurun.
bagi mereka artinya hanya bagi mereka tidak akan diringankan azab mereka dan juga mereka tidak akan ditolong. Apaan surga lagi dijual? Dijual atau dijadikan alat beli gitulah gitunya. Kenapa ingin ke surga? Ini kan maknanya demikian. Setelah di akhirat nanti, kenapa ingin ke surga? Ari baheula pan kumaneh kemudian surga teu dibelikeun. Dulu kan oleh kamu surganya itu kan dijadikan alat untuk membeli keduniaan, untuk membeli kehidupan dunia. Ari geus di akhirat aya ka surga. Harus urang Sunda mah edas. Si urang Sunda mah edas kumaha itu jelema teu puguh. Surganya sudah Allah serahkan dan sudah kamu terima, tapi oleh kamu kan surga itu malah dibelikan kehidupan dunia. Ya inilah Allah menetapkan demikian, maka bagi mereka tidak akan diringankan azabnya dan juga tidak akan ditolong. Terserah ayat baru ayat 1 isinya baru 1 ayat. Dua ayatnya. Walilazina kafaru, orang durhaka lahnya. Kalau orang kafir pasti, bagi orang-orang durhaka sama saja kan, mau kafir mau orang Islam, kalau durhaka sama akibatnya. Tadi bedanya itu abadi dan tidak abadi, sama-sama masuk neraka. Iza ulqu fiha sami'ulaha syahikon wa hiya tafur, apabila mereka dilemparkan katakanlah baru dilemparkan, belum sampai ke benar-benar sampai ke nerakanya, sejak dia sedang ngoleang. Apa itu? Nah, tidak ngoleang itu bahasa Indonesia sejak dia sedang ngoleang menuju neraka yang dalam waktu 70 tahun itu mereka sudah bisa mendengar yang tadi menggelegarnya, menggemuruhnya suara neraka. Wahiyat tafur, dan neraka itu adalah api yang ngabubula, api yang menyala-nyala, api yang membara. Gambarannya seperti tadinya, seperti lautan, ada bagian yang dangkalnya. Orang yang paling ringan siksaan di nerakanya itu hanya terendam oleh api nerakanya itu sampai mata kaki. Tapi Firaun contohnya, dia ada di palung neraka yang paling dalam. Jadi neraka, di bagian nerakanya itu yang paling dalamnya palung ya, kalau di lautan mah ya. Atau salatah 2 ayatnya dari semuanya ada berapa nih? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 6 ayat. Bagian yang ininya bagian kedua itu dari penulis kitab At-Tafsirul Muri ini. Ini bagian kedua dari surat ini, ayat 6 sampai ayat 11. Nah, kurang lebih itu menerangkan model bentuknya siksaan di dalam neraka.